Jadi la ilaha illallah itu untuk apa saja bisa. Lalu, ya gitu. La ilaha illallah. Lalu disuruh ini pakai kipas. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai cepat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terbang. Mul, Sobat Azam, jangan sangka bahwa Abah atau Am ini tidak punya problem terhadap anak-anak, terhadap keluarga. Kalau saya bicara masalah anak saya dan itu ini apalagi yang mau kita inginkan? Memang problem itu harus ada di dalam kehidupan kita. Nah, itu. Nah, di dalam dinas, coba kamu ini kan aja di dalam dinas. Maaf ya, saya pernah ada sama saya serba suka. Kalau orang duduk di satu tempat di Bali atau di Jogja, jabatan yang cukup tinggi, itu bukan hanya dia seperti maaf gitu, ini. Bukan hanya saya sebagai kepala cabang atau wakil kepala cabang, tapi juga sebagai protokol. Karena office pusat kita ini ya akan mengirimkan tamu atau apa yang memang mau ke Bali, kita harus servis. Nah, servis orang ini kan nggak menuntut. Saya nangis di depan Abah dari ini, mau untuk dinas jalankan nantinya dari dinas ini. Sampai itu saya pernah ngomong sama dia, baik sama Pak Hasan, dan itu untuk melihat kenyataannya, saya paling minta kalau apa sih filmnya pakai saham bawa ke Bali gitu, mandi di Kutu dan itu memang gitu. Terus ini Pak Hudingan, awal waktu almarhum ke Kalimantan, kalau nggak salah dulu katanya sampai almarhum Pak Kapten Yusuf. Itu gimana? Ini ya, saya tuh mau pindah ke Denpasar, pindahkan dari kantor ke Denpasar. Saya tuh selalu nggak tahu ya, agak ini juga ya, karena memang saya nggak ini dengan ayah saya. Saya bilang sama saya bilang ini zarah dulu, karena alhamdulillah sebenarnya dengan saya bisa begini. Ya, saya tanya tuh, ayah kan udah meninggal, apakah bisa ditahu? Ya, saya nanti mau pergi kan bisa makan. Tuh, kalau Abah tuh suka ngomong Sunda cerdik, gitu ya. Abah kalau itu nah, itu yang saya minta izin pada Abah Anom. Sebenarnya mau pergi dan juga mengarah dulu ke orang tua. Bawa lah Am. Alhamdulillah. Ini kalau memang mesti. Saya minta ini kepada Abah Anom untuk mentalkin ayah saya yang sudah meninggal. Ayah saya kan sudah meninggal gitu ya. Nah itu yang saya cerita. Jadi alhamdulillah waktu itu saya pergi. Waktu di sana saya bawa ke makam Mandor. Itu Mandor itu adalah makam yang sampai sekarang juga di oleh PBB dan oleh Jepang untuk pemeliharaannya. Itu adalah makam orang-orang pahlawan ini yang di Jepang itu banyak juga lah, ada orang Islamnya, ada orang non Islam ya. Pokoknya cendekiawan orang tahun 43-44 itu di Kalimantan Barat itu semuanya mau dibunuh, ditinggalkan anak-anak yang di bawah 15 tahun supaya jadi negara baru gitu. Yang keganasan Jepang itu, nah, Mandor ini. Di Mandor itu yang jaga itu namanya Pak Samad. Penjanya Pak Samad. Dia tahu bahwa kami ini adalah keluarga dia, jadi bisa untuk diri. Dan dia bisa ngantar. Jadi di satu tempat dulu, waktu kami datang itu masih ada bekas lubang-lubang di mana ini yang dilakukan. Pelaksana pemancingan dilakukan. Pak Samad ini bilang sama ini kita, di sini
Jadi pengusaha bilang bukan di sini Mbak, di mall bukan di sini. Dia manggil saya udah ke mall. Oh iya. Dia berkeras, kuncinya di sini. Ya akhirnya waktu dia berkeras gitu, di kuncinya jatuhnya itu seperti pohon rubuh, bukannya gitu gini, tukar gitu tuh. Wah, iya. Diangkat sama penangkap, angkat gitu. Masih juga kan, ini juga masih juga berkeras gitu, memang di sini katanya. Jatuh lagi. Udah tinggalin aja. Kita jalan kita pergi ke tempat yang lain. Itu ada nomor 11. Nah, nomor 11 ini bukan di lapangan, tapi udah di rumah gitu ya, di rumah. Bukan pulang-pulang. Berapa kata orang-orang itu diupahin orang-orang itu. Pulang-pulang mulai begitu Islam, mulai kita bukan. Alhamdulillah saya. Jadi saya pergi ke sana dengan Aang, dengan Pak ini sekaligus dengan Pak almarhum Kapten Yusuf Mubarak ini. Kenapa ini saya agak ini dengan beliau adalah karena punya sejarah cerita sendiri terhadap saya itu. Dalam saya itu membawa PKM Suralaya ini di daerah Parung, di Sawangan itu dilaporin sama penduduk di sana ke Rockfam bahwa saya dan Heri Fatani membuat agama baru. Itu cara agama baru ya di sana di Rockfam. Alhamdulillah yang menerima itu Kapten Yusuf Mubarak. Mana buku-buku ini? Siapa bilang nih agama baru? Dikumpulkan oleh Yusuf Mubarak itu kelurahan itu di Panggulan namanya itu ke rumah saya di Panggulan. Dijelaskan semuanya. Nah, alhamdulillah setelah itu memang lagi cuma dengan keberangkatan ke Bali itu terhenti. Itu pergi ke Suralaya itu bukan aja pakai hardtop, saya bilang pakai truk. Pakai truk terbuka aja. Sampai berapa kali terbalik. Sekarang saya juga agak ini ya. Cara approach-nya pengusahaan dengan kami ini ya, tentunya kan lain. Kalau saya terus terangnya melihat itu kan memang anak sendiri gitu ya. Walaupun saya udah bilang di dalam pengingat agama jelas karena beliau itu udah lain, udah kedudukan lain gitu ya. Tapi dalam ini itu karena saya lagi seperti bilang itu dari sebelum sekolah begitu. Dan pengusaha Aang sendiri dia cerita dari Kalimantan luar apa dia ya kerjanya ini dan care ya, peduli dengan memang orang yang memang peduli dengan beliau kan. Jadi artinya saya bilang tuh pedulinya tuh sampai tidak kepada orang-orang yang mampu materinya saja gitu kan, sampai yang ke bawah juga dia beliau tuh peduli. Tapi saya alhamdulillah ada banyak. Saya cerita satu ya yang saya bilang kepada saya Makal Gibran. Dia ingin tahu sampai di mana itu kebesaran daripada la ilaha illallah. Ya di madrasah yang lama di atas itu dengan almarhum Alun. Lalu saya tahu. Jadi saya bilang mau ini anak ini jagoan ya. Duduk. Alun disuruh duduk. Kasih kipas. Oleh pengusaha. Jadi la ilaha illallah itu untuk apa saja bisa. Untuk kejagoan juga bisa percaya. Ya, pikir. La ilaha illallah. Alun suruh ini pakai kipas. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai cepat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terbang kira-kira 1 meter. Ini bawahnya. Nah, ponakan saya itu ditutup oleh Allah. Jatuh, blok. Di situ ponakan saya lagi. Siapa? Maaf ya, bukan juga. Saya kira hal-hal ini juga jarak belakangan ini tidak ada. Karena memang merasa apa?
fitnah. Itu ada di kalau di Surabaya sekarang, ada di Sunan Giri, ada rumahnya Pak Haji apa ya? Saya bilang tadi yang lokasi ketua yayasan pertama Pak Juta kan dibongkar kan, kekosong itu ada terbongkar itu dulu kolam nyemplung kita ada nyemplung terus nggak basah. Ini hal-hal yang begini udah nggak ada lagi. Saya kira nggak ada beberapa kejadian, ada beberapa ya saya juga nggak tahu ya. Terus terang ya saya juga belakangan ini lah baru saya sadar gitu ya. Ini sebenarnya alhamdulillah saya itu dikasih, tapi memang saya tuh nggak ngerti gitu, nggak tahu. Ya sudah nggak begini aja lah mau dia ini kan ya itu kan ada beberapa. Nah itu yang oleh pengasah Aang itulah yang paling istimewa saya. Jadi artinya kadang-kadang kita ini kan meyakini sesuatu itu perlu bukti dulu. Nah, kadang-kadang kan seperti itu. Nah, disitulah mungkin diantaranya juga karena memang waktu itu almarhum Haji Ibran ini latar belakangnya seperti itu, maka dibuktikanlah gitu kan. Bagaimana itu kekuatan daripada zikir la ilaha illallah ini. Oh kalau di sana sih banyak lagi di pengesah abah gitu kan ya. Ada beberapa hal wajah yang memang ya alhamdulillah nggak tahu saya ini kan saya bisa terakhir itu saya bilang kalau memang terakhir beliau ini concern sekali dengan permasalahan kelanjutan daripada ini pesantren. Maaf ya, sebelumnya beliau itu siapa sih yang mau ini? Itu kan ini. Antara dua-dua ini, terus aja saya ditanya. Ada yang tertua ada AA ya, sama secara bangsa AA, itu dengan Asep ini. Ini dua-dua ini. Siapa? Ya sudah dua-dua akhirnya aja. Berguru dengan beliau tuh bukannya dari kitab sih ya, bukan dari buku, dari film. Iya. Ya itu seperti saya bilang. Alhamdulillah sampai hayat akhir pun beliau masih belah kayu untuk masak di dapur itu masih belah kayu. Saya kira itu jarang dicari, jarang bisa kita ketemu lagi guru yang seperti beliau itu yang masih mau belah kayu. Nah, dengan paparan-paparan dari Pak Haji, alhamdulillah, terima kasih. Ini mudah-mudahan menjadikan satu penguat bagi kami untuk lebih istiqomah lagi dan kenapa juga kami tim sengaja Pak Haji bertemu terlebih dahulu. Di samping memang kiprah Pak Haji ya bersama-sama beliau itu cukup lama, dan saya anggap Pak Haji dan keluarga Pak Haji maupun keluarga Pak Haji Syabran ini, khususnya Pak Haji yang mulia dengan yayasan, kami anggap cukup berjasa, sangat berjasa dalam perjuangan beliau, terutama di perkembangan pedesaan khusus dan sekolah ini. Maka sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada keluarga dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah dan memberikan hikmah keberkahan kepada Pak Haji dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.